Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, siap berprestasi. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat Skanza bisa. Nah, semuanya bisa duduk. Terima kasih. Tadi sebelum saya masuk ke lab ini, anak 4 ini lagi cari-cari informasi tentang apa kalau saya boleh tahu? Nah, kita tuh lagi cari tentang infrastruktur negara nih, Pak. Infrastruktur negara. Contohnya infrastrukturnya seperti apa yang kalian cari di situ? Seperti jembatan, ada pembangunan transportasi gitu, Pak. Oh iya, selain itu ada yang nyari selain jembatan atau sarana transportasi? Ada pembangunan gedung-gedung seperti itu. Oh, pembangunan gedung-gedung seperti itu. Kalian tahu nggak itu semua sumber dananya dari mana kira-kira? Kurang Kurang tahu, tahu, Pak. Pak. Dari mana tuh, Pak? Pernah dengar istilah APBN nggak? Tidak, Pak. Tidak. APBN nggak pernah dengar sama sekali? Kita belum pernah dengar nih, Pak. Oke, APBN itu kira-kira apa ya? Kita sekarang bahas tentang apa sih itu APBN. Mari kita dengar penjelasan. Hai sahabat keuangan Indonesia, apakah kalian tahu apa sih sebenarnya pengertian dari APBN itu sendiri? APBN itu sendiri merupakan singkatan atau akronim dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, di mana APBN tersebut memiliki makna atau arti suatu anggaran yang disetujui oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, di mana anggaran tersebut merupakan rencana penerimaan dan juga pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran yang sekali lagi disetujui oleh pihak DPR. Kemudian, apakah kalian juga tahu semuanya bahwa secara umum APBN itu sendiri didefinisikan sebagai rencana keuangan yang disusun oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan dan juga pengeluaran negara. Selain itu, APBN itu sendiri merupakan daftar yang tersistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara yang disahkan oleh DPR sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara. Kemudian, apakah kalian semuanya tahu bahwa APBN itu sendiri memiliki beberapa fungsi? Di mana fungsi yang pertama dari APBN itu sendiri adalah fungsi otorisasi. Apa itu fungsi otorisasi? Fungsi dari otorisasi itu sendiri merupakan APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan juga belanja negara di tahun yang bersangkutan. Kemudian untuk fungsi yang kedua adalah mengenai fungsi perencanaan. Apa itu fungsi perencanaan? Fungsi perencanaan itu sendiri merupakan fungsi yang menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan dan juga pada tahun yang bersangkutan. Kemudian untuk fungsi yang ketiga adalah mengenai fungsi alokasi. Apa itu fungsi alokasi? Fungsi alokasi itu sendiri yaitu APBN menentukan skala prioritas dan juga arah dari pembangunan negara secara umum. Kemudian untuk fungsi yang keempat adalah fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas itu sendiri merupakan APBN digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi efisiensi. Fungsi efisiensi itu sendiri merupakan APBN nantinya digunakan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya negara. Kemudian untuk sobat keuangan, apakah kalian tahu apa sih sebenarnya tujuan dari APBN itu sendiri? Tujuan dari adanya APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu,
APBN juga digunakan untuk membiayai berbagai program dan juga kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti pembangunan infrastruktur, kemudian untuk pendidikan, kemudian juga untuk bidang kesehatan dan juga bidang sosial. Dan selanjutnya, untuk APBN itu sendiri ternyata memiliki beberapa komponen utama. Di antaranya adalah yang pertama, adanya penerimaan negara, yaitu semua penerimaan yang diperoleh negara dalam 1 tahun anggaran. Kemudian komponen yang kedua adalah mengenai belanja negara. Belanja negara ini merupakan suatu pengeluaran yang dilakukan oleh negara dalam 1 tahun anggaran. Kemudian yang ketiga adalah mengenai pembiayaan. Apa itu pembiayaan? Pembiayaan itu sendiri merupakan semua transaksi keuangan yang dilakukan pemerintah untuk menutupi defisit anggaran untuk menambah surplus dari anggaran tersebut. Sahabat keuangan semuanya, apakah kalian tahu berapa jumlah anggaran dari APBN yang dialokasikan di tahun 2023 ini? Jumlah anggaran APBN yang dialokasikan untuk tahun 2023 ini adalah sejumlah 3.061,2 triliun rupiah. Untuk apa uang sebesar itu? Uang sebesar itu didanai untuk beberapa skala prioritas yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah mengenai peningkatan SDM melalui pendidikan, perlindungan sosial, dan juga jaminan kesehatan. Kemudian untuk prioritas yang kedua adalah mengenai infrastruktur. Kemudian untuk prioritas yang ketiga adalah mengenai prioritas reformasi birokrasi, dilanjutkan dengan prioritas di bidang revitalisasi industri, dan yang terakhir adalah prioritas tentang ekonomi hijau. Sahabat keuangan semuanya, dari APBN sejumlah 3.061,2 triliun tersebut dianggarkan untuk apa saja? Untuk sektor yang pertama adalah mengenai peningkatan kualitas SDM di bidang pendidikan. Berapakah jumlah yang dialokasikan untuk bidang pendidikan tersebut? Untuk bidang pendidikan sendiri, pemerintah Indonesia mengalokasikan sejumlah 612,2 triliun rupiah untuk bidang pendidikan. Hal tersebut digunakan dalam bentuk sumbangan atau bantuan-bantuan yang dialokasikan ke sekolah-sekolah seperti SMA dan juga SMK berupa bantuan sebesar Rp1.600.000 untuk tiap peserta didik atau tiap murid di jenjang SMK per tahunnya. Kemudian untuk di jenjang SMA adalah sejumlah Rp900.000 untuk tiap peserta didik di per tahunnya. Kemudian untuk jatah perlindungan sosial adalah sejumlah Rp479,1 triliun. Dan untuk anggaran kesehatan sejumlah Rp179,75 triliun. Kemudian untuk infrastruktur itu sendiri dialokasikan atau dianggarkan sebesar Rp392 triliun, dan juga untuk bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp95 triliun. Untuk percepatan digitalisasi dalam hal teknologi informasi dan juga komunikasi dianggarkan sebesar Rp24,8 triliun. Itu merupakan rincian dari alokasi APBN tahun 2023 yang dialokasikan dalam bidang pengembangan SDM dan juga infrastruktur. Oke sahabat keuangan semuanya, berikut saya informasikan tentang alokasi APBN sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 di bidang pendidikan dan juga infrastruktur. Sampai dengan bulan Agustus tahun 2023, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp326,7 triliun. Untuk apa saja dana tersebut? Yang pertama adalah untuk belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp92,4 triliun, di mana hal tersebut digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membiayai TPG atau tunjangan profesi guru non-PNS sebesar 275.000 guru
dan juga untuk bantuan program Indonesia Pintar untuk dialokasikan ke sejumlah 9,7 juta siswa dan juga untuk membiayai biaya KIP kuliah sebesar 668,7 ribu juta siswa. Kemudian yang kedua adalah digunakan untuk Kementerian Agama yang dialokasikan untuk gaji pengajar, kemudian untuk program Indonesia Pintar sejumlah 1,7 juta siswa, kemudian untuk KIP kuliah sebanyak 56,6 ribu mahasiswa dan juga BOS bagi 6,3 juta siswa di bawah naungan Kementerian Agama. Kemudian untuk belanja non-kementerian atau lembaga dialokasikan sebesar 2,8 triliun rupiah yang digunakan untuk program Kartu Prakerja sebanyak 804,85 ribu peserta dari Kartu Prakerja tersebut. Kemudian selain itu dialokasikan untuk transfer ke daerah-daerah sejumlah 200,6 triliun rupiah yang digunakan untuk bantuan operasional sekolah sebanyak 43,6 juta siswa, kemudian untuk bantuan operasional PAUD sebesar 6,2 juta peserta didik, kemudian untuk tunjangan profesi guru ASN daerah sebanyak 1.190.088.000 guru ASN daerah, dan yang terakhir untuk dana abadi pendidikan sebesar 15,0 triliun rupiah. Dan untuk belanja infrastruktur sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 dialokasikan sebesar 173,7 triliun rupiah. Untuk apa saja dana tersebut? Yang pertama adalah digunakan untuk perbaikan jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana sanitasi atau perserapan air. Kemudian yang kedua digunakan untuk bantuan stimulan dan perumahan sosial. Kemudian yang ketiga digunakan untuk perbaikan rel kereta api, untuk pembangunan infrastruktur berupa bandara dan juga pelabuhan laut. Selain itu digunakan juga untuk pembangunan gedung kuliah, laboratorium kuliah, dan juga perpustakaan di universitas di seluruh Indonesia, dan juga Scientific Technopark di beberapa kota besar yang ada di Indonesia. Yang terakhir adalah untuk digunakan transfer daerah sebesar 55,3 triliun rupiah. Itu tadi penjelasan singkat mengenai apa itu pengertian dari APBN, kemudian fungsi dari APBN, dan juga tujuan dari APBN, serta berapa alokasi dana yang dialokasikan untuk APBN tahun 2023 ini, serta peruntukan dari masing-masing dana tersebut dirinci untuk beberapa bidang prioritas yang digunakan di tahun 2023. Semoga penjelasan saya ini menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi sobat keuangan semua, sehingga kita semua bisa lebih peka akan adanya kehadiran dari APBN, karena APBN adalah uang kita bersama.